Bunda Syekh Mahmud, semoga beliau selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kaji Allah dibontak ya. Ya. Buka pintu dulu. Lalu buka pintu. Ya. Kaji kita enggak tinggi-tinggi loh. Apa hubungan al-Islam sama al-ihsan? Islam itu rukun pertamanya apa? Antashhada la ilaha illallah. Engkau bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatnya apa? Tashhada. Apa mana tashhad? Bersaksi itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut asyhadu itu bisa berarti aku bersyuhud, aku melihat, menyaksikan. Kalau murid dari Syekh Abdul Malik, Syekh Kanis, namanya guru kami Abu Hasan Basri di Ladang Batu Sati. Beliau menerjemahkannya bahasa Melayu lama. Sengaja aku naik saksi. Tapi itu masih kepada tataran akal. Saksi itu kalau dalam fikih tidak sah kecuali melihat dengan mata fisik. Sedangkan Allah Ta'ala mungkinkah disaksikan dengan mata fisik? Yang dapat disaksikan dengan mata yang fisik hanyalah perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Ikulah alam itu. Ya. Betul enggak? Apa yang disebut perbuatan Allah? Alam. Maka kata Buya Bulubuy, kata beliau ya, ketika mengajarkan zikir nurbuat, tubuh aku hakikatnya Adam. Nah gitu. Tiadalah Adam kecuali fi'il Allah. Jadi tubuhnya berasal dari keturunan Nabi Adam. Adam itu kata Allah Ta'ala, khalaqtuka biyadayya walam taku syai'ah. Begitu di Quran. Aku mencipta engkau dengan yadayya. Kalau ahli kalam, ahli akidah berbeda pendapat. Apakah tangan itu mesti ditakwil atau biarkan kata yad sebagaimana adanya? Maka batikailah Imam ahli kalam Fakhrul Razi dengan sebagian ulama sufi. Ulama sufi seperti Najumuddin Kubra dan penerus-penerus belakang seperti Ibnu Labban ya. Mengatakan enggak usah ditakwil. Ini sesama Ahlussunnah kok. Sufi Ahlussunnah, ahli kalam Ahlussunnah. Kata Imam Fakhrul Razi, kalau tidak ditakwil nanti orang membayangkan tangan. Disebut tangan Allah, nanti orang membayangkan tangan. Itu punya tubuh. Kata Imam Ibn Labban, engkau mengatakan Allah wujud, tentu sudah beda dengan wujud engkau. Karena engkau meyakini Allah ini bukan benda, bukan jisim. Maka jika disebut tangan, bukan tangan jisim. Oleh karena itu, akal seorang hamba tidak akan membayangkan Allah bertangan seperti makhluk. Maka para sufi, Ibnu Athaillah, Ibnu Labban, Al-Jili itu tidak mentakwil. Mirip-mirip jo Salafi. Mirip-mirip jo Salafi. Cuma Salafi kok kajian raso dibawakannya ke dalil nakli. Dalil nantasure. Sehingga raso itu jadi hambar. Itulah masalahnya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak boleh tawasul langsung ke Allah. Kan betul tuh. Secara hakikat, kalau kepada Allah kan nggak boleh berperantara. Tapi itu pada hakikat raso. Betul nggak? Pada kenyataannya, nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, semua orang minta cari wasilah kepada Allah. Dicarinya lah oleh umat manusia mulai dari Nabi Adam 124.000 nabi. Disebutkanlah nabi-nabi ulul azmi. Apa kata mereka? Kata Nabi Adam, janganlah cari aku, carilah Nuh. Aku penyebab kalian terusir dari sorga. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim.
datanglah seluruh umat manusia kecuali yang Allah rahmati kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Janganlah datang kepadaku. Aku dulu pernah mendoakan kehancuran umatku. Bayangkan Buya kan sampai puluh sekian tahun, sampai puluh pas ya? Iya. 86 sampai 2026. Berarti sudah, Masya Allah berkah Buya. 40 tahun membimbing murid. Berarti beliau sudah nabung ismuzatnya sudah berapa lama itu Buya? Semoga tabungannya itu tidak disia-siakan para murid. Ya, tabungan itu kalau di ilmu bisnis tuh sudah konglomerat, maka konglomeraat harus ngambil dari beliau. Guru kami Abuya Syekh Mudo Sawir Taram itu dari umur 20 wafat 74 menyuluh nurang. Jadi mursyid sebelum umur 20. Memimpin suluk umur 21, wafat umur 74. Berarti berapa tahun? Bahkan guru beliau belajar ke beliau. Abuya Hasan Basri itu saat itu gurunya membiak kaji ke beliau khusus tarekat Nurbuat namanya. Ya, Nurbuat itu cabang dari tarekat Qadiriyah. Ya, Khalwatiyah. Nabi Nuh berdakwah bukan 40 tahun, bukan 50 tahun, bukan 70 tahun, bukan 100 tahun. 900 tahun lebih. Setiap berdakwah kira-kira ya. Beliau kemudian kalau mengecek orang dilataannya tangan di telinga. Jadi Buya ceramah, dia jamaah ditutui telinganya kira-kira ya. Mungkin melayang lah kena. Umat Nabi Muhammad ke umat yang lembut-lembut. Tidak sampai begitu. Umat Nabi Nuh diajak mereka kepada Allah, mereka lari. Diajak berbicara tentang Allah, mereka tutup telinga. Kira-kira kalau Buya-buya di siko, tongku siko, berapa tahun sabarnya melihat kalau umat begitu? Hitungan menit kali ya. Kalau mau dari kodin campa salam miko ya gitu. Berangke orang tuh. Banyak Buya begitu. Kita banyak lihat Buya-buya syekh, bukan syekh ya. Kiai-kiai terkenal, cuma mic rusak dia lempar Pak, pergi dia. Jamaah berisik dia tinggal jamaahnya. Dek masalah honor tadi. Ya. Merasa dibayar. Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah tidak pernah didengar oleh umatnya kecuali hanya berapa puluh orang. Bayangkanlah. Tapi di tahun umur beliau 950, kalau sabar pasti ada ujungnya. Tapi kalau ikhlas tak berujung. Nabi Nuh itu dalam nikmat dia bersyukur, dalam bala bencana ujian dia bersabar. Kalau sabar ada ujungnya. Akhir beliau habislah kesabaran. Diperintah Allah buat kapal. Kapal tuh orang buang air besar, buang air kete di situ setiap hari. Buya rumah suluk, mimpin surau suluk, itu orang kampung buang air besar di situ ya. Bah kira-kira ya. Buya katakan laknatullah alaik gitu. Mungkin begitu. Nah, terlaknatlah engkau menjadi kera. Mungkin kita begitu. Tapi Nabi Nuh bertahan. Di umur beliau 950 tahun beliau tidak tahan. Apa kata beliau? Ya Allah, wajar. Jika mereka hidup, mereka pasti melahirkan keturunan yang kafir. Maka hancurkan mereka supaya tidak punya keturunan sama sekali. Lah mendahului takdirnya. Nabi Muhammad lain. Sampai di Taif, dilempar orang, itu kotoran onta dilempar, batu dilempar sampai berdarah. Datang Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan mereka? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Allah mahdi qaumi, ya Allah beri petunjuk kaumku, mereka la ya'lamun, mereka tidak kenal aku.
Kalau itu Nabi Nuh kira-kira Nabi Nuh yang dirusak kapalnya, Nabi Muhammad SAW yang dirusak badannya. Mana yang lebih berat? Nabi Muhammad walaupun umurnya hanya 63. Sakit badan deh. Sakit badannya. Yang dihina fisik beliau, zat beliau. Maka beliau SAW mengatakan, tidak. Datang Jibril kepada Nabi Ibrahim, sedang dibakar oleh Namrud. Namrud umur 400 tahun, tidak pernah sakit. Apa kata Jibril? Maukah engkau aku bantu? Tidak. Aku padamkan? Tidak. Tapi beliau membaca satu doa. Doa itu minta supaya Allah yang urus si Namrud. Apa doanya? Hasbiyallah wa ni'mal. Itu disebut ruh hizib nasar dalam tarekat Syaziliyah. Cukuplah Allah yang jaga aku. Maksudnya apa? Cukuplah Allah yang akan mengurus si Namrud, bukan engkau, hai Jibril. Kalau Allah yang urus, selesai. 400 tahun tidak pernah sakit, dimatikan Allah hanya dengan serangga masuk ke telinga, ke hidung. Nabi Muhammad SAW tidak mau baca hasbi Allah ni'mal wakil. Karena kalau beliau baca itu, nanti seluruh orang Taif mati, terkutuk. Jadi hati-hati Ibu ya, jemaah jangan sembarangan baca doa. Ya. Kalau kita kan senang, kalau ada orang menyakitiku, nyusaki. Ada orang berbuat jahat padaku, mati. Kayaknya senang, kayaknya sakti, sahibul karamah. Betul enggak? Banyak yang begitu, itu sombong. Itu sombong namanya. Itu melewati sunnah batinnya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak begitu. Nabi Ibrahim, maka beliau kemudian dengan segala macam hal itu, termasuk beliau pernah ngeles keluarga, bedutu-dutu kete. Ketika Nabi Nuh mengatakan, datanglah ke Ibrahim. Ibrahim waktu didatangi mengatakan, aku pernah berbohong. Bahkan yang paling berat itu pernah mendoakan hancurnya umatnya. Datanglah ke Musa. Nabi Musa mengatakan, aku pernah membunuh orang. Di riwayat yang lebih kuat, langsunglah datang ke Nabi Muhammad SAW. Di riwayat lain ditambahkan Nabi Isa. Apa kelebihan Nabi Muhammad SAW? Beliau dihina fisiknya, dihina jati diri beliau, tapi tidak pernah mendoakan orang yang menghinanya hancur. Bahkan beliau mengatakan, faman la'antuhu au sababtuhu fahuwa kaffaratun lahu. Siapa yang pernah aku laknat, dia tidak terlaknat. Siapa yang pernah aku caci maki, dia tidak tercela. Kalau dia ridha, kaffaratun lahu, itu jadi kafarah, jadi penebus. Jadi Nabi kalau berang, kalau bengis, Nabi itu kalau marah dan mengatakan terkutuklah engkau, itu kalau dia ridha langsung menjadi penebus dosanya. Kalau nabi-nabi terdahulu enggak. Kunu qiradatan khasiin, jadilah engkau kera yang hina, jadi kera mereka Bani Israel. Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad SAW, semua yang dari alam tercipta dari nurnya. Mungkinkah beliau ingin menghancurkan anak-anak nuraniyahnya? Mungkin enggak? Orang-orang Taif itu tercipta dari nur Muhammad SAW, betul? Mungkinkah beliau mendoakan hancurnya mereka? Kan enggak mungkin. Maka beliau tidak pernah mendoakan hancurnya Abu Lahab, sampai Allah menurunkan ayat tabbat yada. Kalimatnya bukan tabbat tabba Abu Lahab. Diawali tangannya dulu, baru watabba. Hancurlah tangan pekerjaan Abu Lahab dan watabba, dan dirinya juga hancur. Asbab tangannya, asbab kerjanya. Para abuya, para jamaah yang bukan Allah. Lalu umat manusia yang tadi itu, kiranya Nabi SAW waktu setiap kali mereka mencari Nabi itu berteriak, ana laha, wahai umat manusia, akulah yang kalian cari, bukan para Nabi yang sebelumku. Tapi tidak semua kenal Rasulullah SAW. Dikasih tahu dulu oleh para Nabi-Nabi itu, baru mereka cari Nabi Muhammad SAW. Kecuali man rahimallah, yang Allah beri hidayah, beri rahmati. Sebagian umat Nabi Muhammad SAW, sebagian besar tidak ikut-ikutan mencari nabi-nabi yang lain. Mereka langsung ke Nabi Muhammad SAW. Waktu umat manusia itu mencari, itu sudah ramai.
Di hadapan Nabi itu sudah ramai, sudah ada 70 golongan, 70.000 orang. Di belakang 70.000 ada 70.000, di belakang 70.000 ada 70.000. Berbentuk seperti lingkaran, bahkan rantai. Yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa amalnya? Itulah kaji kita pada sore kini. Ya. Kata Nabi SAW, "Kau kaji, kami tidak dapat ilmunya kecuali dalam bersuluh." Ya. Nabi malam-malam mengatakan, hadis masyhur, banyak para buya, para syekh sudah menjelaskan. Tapi kita punya pendekatan lain. Ya. Kata Nabi, nanti umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sab'una alfan. Jumlah mereka 70.000. Jumlah sahabat Nabi 124.000. Ini yang masuk surga tanpa hisab dan azab 70.000, berarti setengahnya. Berarti setengah sahabat dihisab. Setengah sahabat Nabi dihisab. Jumlah para nabi 124.000. Ada sebuah hadis yang tidak terlalu sahih tapi boleh dipakai untuk pertimbangan. Nabi Sulaiman itu nabi dan raja terkaya. Itu kalau kepunyaannya dihisab 2000 tahun baru beres. Bah, kira-kira kalau tidak dapat syafaat Rasulullah SAW, Nabi kita, itu Nabi Sulaiman mesti menunggu sampai 2000 tahun. Jadi selevel Nabi Sulaiman minta syafaat ke Nabi Muhammad SAW. Supaya terhindar dari hisab. Kalau Nabi minta syafaat ke Nabi Muhammad, masa umat Nabi tidak? Lihat bayang? Jadi jangan kira-kira langsung ke Allah. Lalu disebutkan di situ, Nabi langsung selesai berkalam, tidak menjelaskan siapa ciri-ciri orangnya. Beliau langsung masuk ke kamar beliau, hujurat beliau, para sahabat tidak tidur malam itu. Itulah dalil bermuzakarah malam hari. Itu sahabat-sahabat kemudian berdiskusi, mengeluarkan semua dalil yang mereka tahu dari Rasulullah SAW. Sampai subuh, ada yang tidak tidur, mereka diskusi. Itu dalil muzakarah tengah malam. Makanya kalau kaji-kaji ma'rifat tuh lebih seru malam hari. Kece kawan amo. Tapi kita jawe bu ya. Jawe amo. Allah di siang hari, Allah di malam hari sama enggak? Ya. Ya. Allah di siang hari, di malam hari sama bu ya? Sama Pak. Bang udah, sama. Jadi harusnya rasobat Tuhan di siang hari, di malam hari tidak berubah. Maka raso kau bagi dua. Tadi kami diskusi bu ya habis makan. Kalau raso nak ada, siapa menurut jalan ke Tuhan? Beliau ilmu beliau berikut. Raso kau bagi dua. Ada raso yang muncul dari nafsiyah. Hasil riadoh, latihan-latihan mujahadah. Si murid merasa dialah yang mencari rasa. Dialah sumber rasa itu. Asbab dia zikir 11.000, dapatlah rasa ini, melihatlah warna ini. Itu namanya rasa zauq nafsani. Turunannya nanti zauq qalbi, zauq fuadi, zauq lataif. Zauq yang ada pada kalbu, yang ada pada 7 latifah dan lain sebagainya, ya, dengan istilah-istilah para ahli thariqah. Tapi ada zauq yang kedua. Tadi zauq nafsani, disebut zauq ruhani. Apa zauq ruhani? Zauq yang Allah lah yang nyata dalam zauq itu. Dalam dua bab ini, zauq yang abadi, yang hakiki itu zauq yang kedua. Itu wilayahnya bukan di nama Allah, wilayahnya di sifat Allah dan zatullah. Jadi kalau kita masih zikir nyebut Allah, 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 itu zauqnya masih zauq qalbiyah nafsiyah. Berhenti wak zikir, hilang rasa, betul enggak? Berhenti zikir, hilang
Rasul? Sebab bergantung kepada kalimah. Bergantung kepada kalimah yang di kalbu. Kalau kalbu itu berubah-ubah. Kalau kalbu tidak zikir, dia gelisah. Kalau kalbu dia ingat Allah, dia tenang. Anzalas sakinata ala qulubil mu'minin. Sakinah itu diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah itu yang abadi. Kalau ala bidzikrillah tatmainul qulub, itu nafsiyah. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati dengan tenang. Kalau dia tidak sebut nama Allah, hatinya tidak tenang. Tapi kalau huwallazi anzalas sakinata, ya, dialah yang menurunkan sakinah ke dalam qulubil mu'minin. Sekali sakinah masuk, selama-lamanya dia sakinah. Itulah perbedaan sakinah dengan itmi'nan tuma'ninah. Itmi'nan tatma'innul qulub, itu berubah-ubah. Kalau sakinah itu yang disebut zauq ruhani. Zauq rohani langsung dari Allah. Sekali orang itu tenang, selama-lamanya dirinya tenang. Bah kira-kira lah dapat. Jauh. Kita yang baru kita dapat baru ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbu bergetar, berdesir, berkilau, bercahaya, itu wajilat. Tapi itu tidak abadi. Itu yang dikalamkan Syekh Muda Abdul Qadim, guru daripada ayah beliau. Bergantung ke kalimah akan sirna cabi' kalau bahasa Payakumbuh. Bergantung kepada nur akan padam. Ya. Jadi kepada siapa bergantung? Kepada yang punya namu, yang punya kalimah. Bukan kepada cahaya, tapi kepada sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Maka kita tidak cari-cari cahaya dalam berzikir. Cahaya-cahaya yang tampak, kemilau-kemilau yang tampak, itu nafsiyah. Nafsi, ya, berasal dari nafs, dari qalb, ini berubah-ubah. Di qalbu warnanya lain, di latifah ruh lain-lain. Kalau Allah bukan itu warna diri kita. Kalau Allah bukanlah itu. Laisa kamitslihi syai'a. Pegang itu. Apapun yang terbersit, terbayang lagi zikir, silau-silau cahaya itu berkalam ini, bersir itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikunci. Pakai surat Asy-Syura ayat 11. Makanya untuk belajar tasawuf wajib berakidah ahlus. Begitulah ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Khalidi dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah. Ayah beliau pasti punya kitab itu, terjemahan Syekh Abdul Qadim. Asalnya dari Syekh Abdul Majid. Beliau orang Suriah, tinggal di Turki, wafat di Turki di Astana. Jadi zauq yang kedua, apa itu zauq yang kedua? Zauq rohani, itu wilayahnya apa? Pada sifat Allah dan zatullah. Sifat Allah berikan rahasianya pada sir. Makanya ada namanya muraqabah. Tadi yang Buya, awak sedang menyesuaikan ritmenya kaji Buya tadi. Kalau orang disir, kajinya muraqabah. Maka seorang guru boleh langsung kepada murid yang sudah fana dalam nama Allah, ya, kemudian memahami sifat-sifat Allah, boleh mengajarkan zikir, ya, bukan zikir muraqabah itu. Sudah di atas zikir. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu intizarul faid fisir. Menunggu limpahan cahaya sifat Allah di dalam diri, di dalam sir. Hati-hati di siko banyak orang tergelincir. Ya, banyak kini orang-orang kita buka kajian tentang marifatullah, di sikonya tergelincir. Ya. Apakah kalam bukan hadis Nabi? Kalam Syekh Abdul Qadir Jilani yang beliau terima secara ilham. Ini bukan hadis Nabi. Ini kalam ilham atau disebut kalam qudsiyah ilhamiyah. Jadi Syekh Abdul Qadir mendapat satu kalam, Allah berilham di dalam sirnya.
Al-insan sirri wa ana sirruhu. Itu bukan hadis. Insan itu sir aku, sedangkan aku adalah sirnya insan. Sir apa arti sir? Rahasia. Rahasio kita bukanlah kita, ya nak? Betul? Wah, ulang lihat. Rahasio kita bukanlah kita. Sama nur Allah bukanlah Allah. Sinar matahari bukanlah matahari itu. Masuk sinar matahari ke dalam surah Waqini? Masuk? Apakah matahari masuk kemari? Enggak. Kalau nur Allah masuk ke dalam kalbu, bukan berarti Allah bertempat di dalam kalbu, bukan. Maha suci Allah dari bertempat. Hanya nurnya yang masuk. Mana mungkin Allah yang qadim menempati diri kita yang hadis, yang baharu, hancur, lebur. Ya? Jadi pahamnya hadis Nabi itu apanya itu? Yang tadi itu? Tidak ada hadis kudus. Kuntu kanzan makfiyah. Nah, itu. Apa tuh? La yasa'ni fis sama'i wala fil ardi yasa'ni fi qulubil mu'minin. Oke. Pertama, kualitas hadis. Itu hadis qudsi tapi hadis dhaif. Cuma sahih secara kasyaf. Ya. Nah, itu penjelasannya. Ya. Jadi kalau kita pakai ke orang salafi, dicemehnya, Pak. Semua hadisnya dhaif. Tapi secara kasyaf, ulama kita mendapatkan kalam itu secara rohani. Nah. Ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah sanggup menampung aku, yaitu bumi dan langit. Apa yang ditampung? Apa yang ditampung? Innama wasi'ani qalbi abdi al-mu'min. Yang sanggup menampung adalah kolbu hambaku. Kolbuku 7 lapisannya. Bukan kolbu yang zikir Allah itu. Ada kolbunya kolbu, namanya sir. Sir itu masih kolbu, tapi kolbunya kolbu. Sir itu ada kolbu pula, namanya sirul asrar. Sirul asrar itu ada kolbu pula, namanya lub. Lub itu ada kolbu pula, namanya lubbul albab. Lub albab ada kolbu pula, namanya ar-ruh. Tuh, tahapan-tahapan. Maka yang dimaksud beliau, kolbu yang paling zahir, paling itu tempat menampung mazhar nama Allah. Apa arti mazhar? Allah menyatukan nama. Di mana Allah menyatukan nama? Di dalam qalam. Allah menyatukan sifat. Di mana Allah menyatukan sifat? Pada sir. Allah menyatakan hakikat rahasia zatnya kepada siapa? Kepada hembusannya sendiri, yaitu ruh. Nah, Buya sampai ke situ. Nah, jadi yang dimaksud tidaklah meliputi aku, menampung aku, kecuali kalbu hamba beriman. Kalau langit bumi hancur langsung. Pernah Allah tawarkan kalam itu kepada langit dan bumi. Itu langit bumi abaina. Ya, dalam Quran fa abaina ayahmilnaha. Allah menawarkan amanah makrifat zat, makrifat sifat, makrifat asma, makrifat af'al kepada langit dan bumi. Mereka menolak. Fa'abainaha. Mereka menolak. Lalu fahamalahal insan. Nah, ada kata kunci di situ. Dipikullah oleh manusia. Ikut terjemah orang biasa, atau terjemah orang mengaji tarekat lain. Adalah manusia itu zaluman jahula. Zaluman sangatlah ia zalim. Jahula sangatlah dia merasa bodoh. Kami dulu awal baca tafsir bingung dia. Manusia kok zalim, mas kok jahil, kok injolo yang mau memikul. Ya, bala caranya memikul sehingga menjadi khalifatullah di muka bumi. Nya zalim, inyo jo jahil. Aku minta orang Buya. Gara-gara
apa insan ko menerima amanah Tuhan ko nya dikatakan zalim atau jahat bodoh atau macam mana apa Itu dan gitu jalan. ya. Kiranya basobok dikaji Sayyidina Abu Bakar jo Sayyidina Ali. Ya. Jo Sayyidina Adam. Ya. Nah, Nabi Adam lah dulu. Apa kata Nabi Adam ketika turun di muka bumi? Ya. Kalau di Quran fa'azallahum asyaitan. Maka syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa. Berarti siapa yang menggelincirkan Adam Hawa secara tekstual? Syaitan. Ketika Sayyidina Adam turun ke bumi terusir, pernahkah Sayyidina Adam menyalahkan syaitan? Apa kata Sayyidina Adam? Rabbana zalamna. Ya Allah, kami betul-betul zalim. Gitunya datang. Jadi makrifat kepada Allah kok kuncinya merasa zalim, dan kedua merasa jahil. Zalim tu betul-betul merasa zalim. Jahula betul-betul merasa paling jahil, paling bodoh. Kalau malaikat masih tanggung. Apa kata malaikat? Nah, kok beda marifat Adamnya malaikat. Apa kata malaikat? Allah berkalam, hei malaikat, kabarkan aku tentang barang ini benda apa? Malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Itu kayaknya sudah bagus. Tapi dalam kajian hakikat, itu ada satu persoalan. Maha hebat engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, kami tidak berilmu kecuali, masih pakai kecuali. Masih, kalau orang awak, pengakuannya belum full. Masih berkecuali juga. Paham? Ma'alam tanah. Ya, kecuali ma'alam tanah yang engkau ajarkan, masih berkecuali juga. Berarti malaikat kau masih merasa berilmu. Belum jahula, masih jahila. Jadi kalau jahil, orang tidak berilmu biasa aja. Kalau Adam kau jahula, merasa tidak berilmu. Kata Imam Ghazali, ilmu itu salah satu sifat ma'ani. Ya nak? Ya. Kudrat ilmun, kudrat iradat ilmun, hayat, sama basar kalam. Betul nak? Ilmun. Karena ilmu itu sifat Allah. Maka pada hakikatnya yang berilmu itu Allah. Ketika seorang hamba merasa sedikit saja punya pengetahuan, ia tidak akan mengenal amanah itu. Terbersit, mohon maaf yang hadir kini, merasa bermarifat, selesai kalian. Ya, jadi awak masuk ke surau, buang rasa berilmu, baru bisa menimba. Ya. Adalah sekian sekali sulak, adalah angku mudo, adalah syekh, adalah khalifah, tidak akan dapat. Jadi kalau sobok aja orang yang kau dengar pengajiannya, walaupun wak tahu kaji orangku lainnya wak, kaji kita kan beberapa lain. Ambo membuka kitab-kitab asrar tuh, itu biasa di Jakarta. Dari kampus kami. Di kampus tuh kitab-kitab rahasia itu dikaji oleh orang bukan tasawuf. Masa kita biarkan? Ya, bahkan di Riau sendiri ada orang buka kajian ma'rifat tapi tidak berdasarkan kitab-kitab itu. Itu berbahayanya. Wajib fardu kifayah kita membuka kajian itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita terima dari masyaikh yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun orang nanti duduk hawa anak aja Ahlus Sunnah, nanti di hadapan Allah sih kita nanti berhadapan. Ya, yang penting ada dua kunci memegang amanah supaya nanti dapat syafaat Rasulullah. Pertama, Nabi Adam walaupun yang menggelincirkannya syaitan tidak pernah merasa menyalah-nyalahkan syaitan. Nabi Adam menyalahkan zalamna, diriku yang salah. Kan pemimpin Riau kan sedang masalah kok. Sportif saja. Sampaikan kepada beliau. Kalau emang ada kesalahan, sportif buka. Baru ente Bani Adam, kalau enggak Bani Syaitan. Ya. Bani Adam mengatakan zolamna. Kalau Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, itu lebih berhina daripada cuma dari gubernur menjadi ke KPK. Masih mending. Ya. Nabi Adam diturunkan dari
Makanya boleh mengatakan zalamna, itu Nabi Adam. Gak usah kemudian menyalahkan siapa-siapapun. Salahkan diri sendiri, kalau betul punya kebenaran, perjuangkan kebenaran itu. Sampaikan kepada kawan-kawan yang kini ada lawyer namanya, pengacara. Ya. Gak usah kemudian ngeles-ngeles ya, kepada siapapun yang mengalami ya, apalagi pemimpin-pemimpin yang terkait dengan komisi pemberantasan atau Jadi kalau awak yang mengatakan diri awak bodoh atau yang telah menzalimi perintah Allah, itu menjadi mulia ya mulia ya. betul. Tapi jangan orang mengatakan awak bodoh atau jahil, kan? Jahil atau zalim. Kalau itu satu barangkali kan satu penghinaan kan. Tapi kalau awak yang mengakui diri awak zalim, bodoh, menjadi mulia. Di sisi Allah SWT. Secara syariat jangan sampai ada orang mengatakan kita zalim, maksudnya mengambil barangnya, Iya. mengambil hak-haknya, betul ya. Iya. Tapi ada orang kita maju caleg, Ya. Buya terpilih apa enggak? Ya. Apa kecen Buya zalim? Itu zalim tidak beralasan. Buya harus terima aja, abdi asal orang tuh. Sibabul muslim fusuk, mencaci maki sesama muslim fasik. Kembali sebagai penutup kajian kitalah. Jadi untuk sampai ke martabat ihsan, muraqabah, musyahadah itu beribadah seakan memandangnya, buanglah kesucian diri, mengakulah diri kita sumber dari semua dosa. Apa kata Imam Junaid yang kemudian diabadikan oleh Ibnu Athaillah, wujuduka zanbun la yuqasu alaih. Engkau merasa dirimu wujud, itu sudah dosa. Contoh, kecek kalipah weh, nado dan suroko nak jalan nu sudah. Apa kira-kira? Nado dan sikodo, orang siko badayan ya. Nado dan siko. Nado orang kenal Allah sikodo. Terbersit itu syirik wujudiyah namanya. Syirik wujudiyah itu tidak kafir, tapi su'ul adab kepada Allah. Orang itu sedang buruk adabnya kepada Allah yang maha wujud. Wujud tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, yang maha wujud hanya Allah. Lalu Allah mewujudkan dua jenis. Ada wujud yang khalqiyah, yang dicipta, ada wujud yang nafkhiyah, yang dihembus. Sama-sama diwujudkan. Yang dicipta itu tubuh manusia bashar, yang dihembus ruhnya manusia. Makanya mau pernah menyampaikan ruh tidak dicipta tapi dihembus. Kawan salah paham. Kalau tidak dicipta berarti pencipta atau? Itulah karena merasa berilmu itulah. Coba buktikan di Quran. Kalau apa dia orang singkit beko lupa. Jadi Bu ya, aman Bu ya. Ko persoalan. Ruko pernah kok ruko mati kok, kalau ada roh mati di mana makamnya? Buya ndak mau buka kaji-kaji rasio tapi buka tanyonyo. Karena roh itu tidak dicipta tapi dihembus, maka roh itu tidak mati. Bekalam kok pakai kitab selena, enggak usah pakai raso-rasoa. Pakai kitab selena. Seorang tanya mana kitabnya? Dia orang kini mahalo kaji di kitab, berapa kaji dalam sirgoleh. Bekalam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Roh itu la yamut, tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Bah kira-kira, kok Ghazali kok? Les pakai biaya juga Ghazali nak. Iya, awak menambah ilmu. Cuma ada awak pegangan yang lama itu aja. Karena roh itu rahsia Allah. Kalau tidak Allah Ta'ala mati-mati tak dia rahsianya ke mati. Saya itu aja pegang. Yang mati itu kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada dalilnya kullu ruhin za'iqatul maut. Ada. Jadi yang mati itu apa? Nafs. Perpisahan tubuh nyawa. Ya, tubuh aja nyawa. Itu yang disebut mati. Mati itu bahasa Arabnya wafat. Wafat itu sempurnanya rezeki.
Jadi arti wafat dia sempurna. Sempurna rezeki. Baik rezeki lahir atau rezeki batin. Jadi kalau ada orang meninggal, tidak usah ngisi sampai 7 hari 7 malam. Hari itu saya nangis. Ya. Guru kami meninggal, salah satu khalifah beliau tersenyum. Kami tanya, bakok Buya tersenyum? Bahanak kesenyum dan yong guru wa menginginkan ikut sudah lama berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ditanya-tanya diskusi dengan malaikat mungkin man rabbuka, itu hobinya mana tuh. Jadi ruh tuh dalam akidah Ahlus Sunnah disebut amrullah. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada kau tentang ar-ruh. Dijawabnya kulir ruh min amri rabbi, bukan khalqi rabbi. Itu amr rabbiku. Amr itu artinya rahasia perintah. Urusan aku, kalian tidak usah urus-urus. Nah, karenanya rahasia Allah, jalan kepada Allah hanya jalur rahasia itu. Makanya jalan nafsiyah mungkin ribuan tarekat, tapi jalan ruhiyah hanya satu, yaitu ruh Sayyidina Muhammad SAW. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Itu dijelaskan Imam Al-Jili, salah satu mursyid tarekat Qadiriyah. Belum ada namu Naqsbandi. Naqsbandi baru bernamu tarekat Khajakan. Ya. Kata Imam Al-Jili, ya, kalam beliau di kitab At-Tajalliyat, ya. Jalan-jalan nafsiyah ego, metode-metode menghancurkan keegoan jiwa, penyakit-penyakit kolbu, itu bisa ribuan. Sebanyak bilangan nafas makhluk. Tapi kalau jalan rohani, jalan al-Muhammadi Sayyidina Muhammad hanya satu. Kalau sahabat banyak mazhabnya, tapi kalau sudah bersama Nabi, sudah jumpa Rasulullah, semua tarekat lebur dalam jalan beliau. Maksudnya apa? Dalam teknik berzikir tadi yang Buya sebut, habis sholat, baka orang tarekat itu bisa duduk lama, sebab ada jalan-jalan zikir, makom-makom zikir bahasa beliau. Kalau orang awam kan bingung, yang tahu nampak orang tarekat, gue geleng-geleng kepala, kakinya naik-naik, mengatu bahari-hari Tuhan tuh, ya, baka berteriak kepada Allah. Ketua Jamiah Thariqah di Pekumbuh, Buya Datu Siri. Beliau ditanya begitu di jamaah. Oh Buya, Allah itu kan tidak tuli, tidak jauh. Kok Buya mengajarkan zikir keras-keras? Kata beliau, nggak usah dijawab lah. Surah wa jamaah 3 pakai sembahyang pakai mic juga. Tidak pakai ada aneh. Tapi kemudian dijawab beliau. Yang tuli itu nafsiyahmu, dirimu. Allah tidak pernah tuli. Allah tidak pernah jauh. Ya. Bagian penutup, ya. Jadi karena jalan al-ihsan engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Sedangkan di Quran disebutkan la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Terus bagaimana caranya? Itulah pakai jahula. Ya. Habiskan ilmu engkau, habiskan basar engkau, habiskan pandang engkau, habiskan kalam engkau, habiskan kudrat iradat engkau. La haula wala. Kalau orang mendapat rahasia la haula wala quwata illa billah, baru bisa merasakan al-ihsan. Makanya Nabi untuk orang yang awam, supaya orang mau membaca dan mencari rahasia la haula wala, beliau katakan la haula wala quwata illa billah kanzul jannah. La haula wala itu perbendaharaan surga. Tapi sebenarnya surga itu terbagi dua, ya. Ada surga syahwat, ada surga ru'yat. Surga syahwat kawan kawin makan, kawan kawin makan. Kalau surga ru'yat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya cuma 2. Merasa diri zalim, pintunya tobat. Merasa diri jahil, ambil talqin, ambil kaji kepada guru. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, maka jalan mengenal rahasia ar-ruh itu kepada Allah hanya 2. Engkau bertobat, tobat nasuha,
Makanya tobat pun batalkin kan ya. Pembimbing astagfirullah dosa manto, astagfirullah dosa talingo kan ya. Asik lah. Ah. Firman Allah. Man khafa maqama rabbih jannatani. Nah, manusia goyang dua itu yang dasaran. Mano maqama rabbih. Mano nang jadi. Falahu jannatani ya. Nah, Siapa yang takut kepada makom Rabbih. Jadi kalimat makom pasangannya Rabbih. Nah, tapi kalau di atas Rabbih, jadi Rabb itu nama Allah yang Allah perkenankan kepada makhluk. Rabbil alamin, Rabbin nas. Jadi Rabb itu salah satu nama yang diberikan kepada makhluk. Sedangkan ada nama yang Allah rahasiakan. Coba perhatikan surat An-Najm. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Lalu sang nabi tambah dekat kepada Allah seperti dua ujung busur panah. Fakana qaba qausaini au adna, bahkan lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Adna ini huwa adna. Pakai nama huyah atau uluhiyah. Kalau makom pasangannya rububiyah, itu jatuhnya kepada khalqiyah, manusia yang zahir. Ada makom Tuhan. Tapi kalau uluhiyah sirriyah, itu makom lah makom, bahasa Arabnya adna. Adna itu dekat tapi tak bersentuhan. Nah, itu adna. Itu makom lah makom di kitab bahasanya. Nah, bagi orang yang takut kepada makom Rabbi dapat dua surga. Satu surga memandang, dua surga diberikan fasilitas syahwat. Tapi guru kami sobok lo lama kok, kata beliau, jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Nampaknya itu yang lebih oke. Siapa yang takut kepada makam Tuhannya, maka dia dapat surga dunia dan surga akhirat. Apa surga dunia? Nah, ikulah jadi hadis penutup ya, Buya. Iku Buya tanya lo ya. Jadi satu kali Buya mungkin sering dengar hadis itu. Kata beliau, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka petiklah, cicipilah. Tahu kan hadis itu? Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Lalu sahabat bertanya, apa itu kebun-kebun surga wahai baginda? Nabi jawab, hilakut dzikr. Di riwayat yang lain, halaqatul ilm. Ya. Halaqah ilmu ma'rifat atau halaqah zikir. Perhatikan, kalimatnya bukan karena zikirnya. Nabi menyebut halaqah ilmu dan halaqah zikir dengan kebun-kebun surga. Kebun surga, kebun itu lain jautan. Kebun itu ada tukang kebunnya, ada yang menyiangi, ada yang menjago, ada yang merapin, ada yang membonsai. Namanya seorang syekh mursyid. Ada yang ditanam-tanam, itu murid. Ada yang bantu, orang yang barasi-barasi yang menyanyi, itulah Tuan Syekh Khalifat, Syekh Mudo. Ya. Orang-orang yang membersamai yang punya. Mereka walaupun jasadnya di dunia, tapi batinnya sudah menghirup keharuman, keindahan daripada kebun-kebun surga. Kalam Nabi ini hakiki bukan majazi, maka surga bisa dirasakan sejak dunia. Tapi bukan dengan ainun, bukan dengan uzun, bukan dengan bal, bukan kolbu akal, tapi dengan kolbu rohani. Kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira ala qalbi bashar. Tidak terbayang di kolbu manusia, bashar. Jadi ada kolbu bashar, ada kolbu insan. Jadi itulah maksud Al-Quran ya. Waktunya Aduh, tambah lagi. Malaikat membagi rezeki kepada ahli surga. Ya. Ada di antaranya ahli surga mengatakan,
qalu hadza rizqi. Nah, Bahwa raso ikulah kami raso di dunia. wa utubihi mutasyabiha. Mereka pernah diberikan ini mirip Yang mutasyabiha. serupa dengan Ya. Nah, Itu yang kami takhrij dulu waktu S1, satu buku. ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dalam riwayat Hanad bin Sari, ya, laisa fil jannah mimma fid dunya illa asma. Tidaklah ada barang yang sama di dunia dengan akhirat kecuali hanya nama. Namanya yang sama. Makanya khamar di Sarugo halal. Kamu betul mau tanya ke mursyid tarekat, Buya tuh suku mana jo? Ke kampung Patai kan? Depan deh. Petai. Leado petai atau jariang, jengkol Buya di Sarugo. Kece beliau ndak ada doh. Tuh mau galak ya. Galak tapi 5 menit baru mau komentari. Kalau di Quran Buya yang mau tahu, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apapun yang mereka mau. Kalau khamar yang haram di dunia dibolehkan di akhirat karena khamarnya bukan dari yang najis. Khamar surga itu membuat mabuk kepada Allah. Tidak mabuk akal loh. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj ditawarkan oleh Jibril susu dan khamar. Apa yang Nabi pilih? Susu. Itu kan bukan alam zahir, itu alam lain. Alam misal. Kalau beliau pilih khamar, umat beliau mabuk kepada Tuhan. Itu seperti Nabi Isa. Makanya umat Nabi Isa sibuk membahas hakikat Allah. Dan sebagian kelompok mengatakan kalam Allah itu bazahir di tubuh Nabi Isa, maka mereka tembah Nabi Isa. Situ karena yang mereka itu mabuk ke Tuhan. Khamar. Itu haramnya lebih haram daripada khamar tua, vodka, whisky, apa namanya dia? Tentu ada khamar yang itu menghilangkan kesadaran jati diri. Kalau khamar yang minum orang itu hanya haram secara syariat. Jadi hati-hati jamaah, kaji ada kaji yang sifatnya khamar dan itu haram secara hakikat dipakai. Seperti orang yang mengatakan zat aku, zat Allah. Kok di mana kami kita sampaikan? Sifat aku, sifat Allah itu khamar hakikat. Kalau zat aku, zat Allah berarti zatnya lah berubah menjadi zat Allah. Awak kecen baju Buya, baju Aden. Lah boleh? Kena boleh dah. Apalagi bajunya Allah, zatnya Allah, kan mungkin. Jika kepunyaan makhluk tidak boleh diaku-aku, apalagi kepunyaan Allah itu sendiri. Itu khamar ma'rifat, khamar hakikat. Orang banyak tergelincir di situ. Yang tepat apa? Leburlah sifat aku, nyatalah sifat Allah. Fanalah zat aku, baqalah zat Allah. Kalau fana ledo jonyo. Kalau lebur masih wujudkah dia? Tak ada. Jadi yang tepat jadi kalau susu makrifat, susu hakikat, kecerdasan hakikat ketika seorang berjelajah bertuhan. Ya. Bukan kolbu aku nama Allah, kolbu aku tempat bermazhar bertajallinya nama Allah. Kolbu bukan nama Allah. Bukan sir kita itu sifat Allah, sir kita itu tempat Allah menyatakan rahasia sifatnya. Bukan ruh zat kita itu zat Allah, ruh zat kita itu objek tempat Allah menyatakan rahasia zatnya. Bukan zat kita, zat Allah. Lebih kurang itulah Buya. Banyaklah kan dia kok. Berang lo Buya kok. Cakap berang dah, cuma di situ dia Buya lah. Nah, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau berkenan Buya talkinkan Abu Zikir yang Buya ajarkan ke beliau-beliau secara zahir. Nah, talkin terserah Buya talkinnya Pak.
Buya aja lah. Wali Buya sekali itu. Itu wak terima lu ijazah dari Buya apa ya? Ah, Iyalah. mohon Buya sirotkan. Iya. Kalam kelak ajas tukum tuh. Atau pakai bahasa Indonesia boleh jo. Malu. Enggak masalah, enggak ada malu-malu. Kini wak anak Buya. Alun seimbang lah. Enggak. Kalau Buya mah pun kamu. Enggak bisa. Kamu terima dah. Buya dulu tuh pada wak. Lah. Buya dulu. Enggak ada. Nah, nan senior dulu. Orang gaya dulu, kami masih muda dulu. Nah, ya Buya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum rahmatullah. Qabil tuh. Al-Fatihah. Ya nasib Buya lah leh. kalau murid nak boleh ngejah guru dong. Kalau murid nak boleh ngejah guru ya. Kan naik kami betul ya. Kan naik kami ya. Kan naik dah awak. Tinggi Buya pada awak. Enggak ya. Ya adabnya kalau murid nak boleh ngejah guru dah. Tapi kan Buya lah nyebut tadi. Seorang guru ini belajar dia oleh ke muridnya. Ya. Belajar boleh tapi minta ijazah enggak usah. Lah. Abang tanya dulu, tarekat yang ulun Buya pelajari yang mana? Banyak yang lun daripada lain Buya. Syazili lah lun. Nanti itu salah bahagia. Supaya nak kena adab orang. Di Syazili ada zikir pagi sore, astagfirullah 100, la ilaha 100, salawat 100, subhanallah bihamdih, subhanallazim 100. Ya Latif 129. Ajaztuka hadil aurat kama ajazani Syekh Abdul Rahman Nazari Asy-Syazili. Qabiltu rahmatillah. Al-Fatihah. Suratul Jin amta alim ghairil jalan. Kalau mau ijazah lo, beliau Naqsyabandi itu ambo melawan beliau namanya. Alhamdulillah. Semoga dengan ini mohon izin nanti Buya kami berkirim Fatihah lo ke Buya, kepada ayahanda Buya, kepada guru beliau Syekh Muda Husin, Syekh Abdul Qadim ya. Angkuk Syekh Mukhtar apa Syekh Abdul Qadim? Syekh Abdul Qadim langsung. Syekh Said Bonjol. Syekh Said Bonjol. Syekh Abdul Ghani ya. Syekh Muda Husin. Syekh Muda Husin. Kami sudah teliti silsilah mereka, kiranya bersebut di dua imam di Mekah. Satu orang Simabuo, Syekh Ismail Simabuo. Yang kedua kawan beliau di Mekah, namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Mereka punya murid satu orang namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Ibrahim Kumpulan, Syekh Muhammad Jamil di Barula, murid dari Syekh Muhammad Tahir. Ya. Jalur kami pun sama ya. Kami mengambil kepada murid Syekh Muhammad Tahir itu jalur Syekh Muhammad Tahir ke Syekh Ismail, Syekh Sulaiman Qarimi. Kami pun mengambil jalur Belebuih. Jadi secara silsilah kita berkeluarga, tapi biasa keluarga aku, saudaraku ada cokak-cokak stek. Mohon dimaklumi kalau itu terjadi. Nan tuo mendamaikan, nan mudo sabar-sabar. Ya, barangkali telah sampai puluh hajat kita. Semoga beliau Abuya Syekh Muda Mahmud bin Syekh Muda Husin diberkahi Allah hayatnya, keluarga beliau, surau-surau beliau, para khalifah-khalifah beliau, murid-murid beliau. Semoga disampaikan semua kepada ridha Allah SWT dan izinkan kami menjadi bagian dari keluarga. Dan yang terakhir kami mohon izin langsung berjalan ke Pekanbaru. Pesawat beko Sanjung. Jembara sebelum maghrib itu kami sembayang jamak qasar, kami nanti jamak qasarnya di Seberang Ten. Ya. Mohon doa selalu Buya, kalau ada salah-salah nanti tegur saya kami. Sampaikan ke Bang Ed ke Nurang Kampar. Ko Rozi ko makalam mereka di kajian di YouTube. Maksudnya apa? Nanti mau datang menjelaskan nanti ya. Ya. Supaya Buya enggak usah memikirkan honor. Ya kalau lah keluarga, anak ada jitu honor. Ya.
Nah, saya pikir Buya teraga jambu boleh kosong, kamu datang. Tapi kalau ambo masih ada kegiatan, nanti ambo sampaikan, nanti ambo datang di bulan ambo. Ya. Insya Allah kalau kami turun di Pekanbaru, KP Kumbua, kami selalu hampir kemari. Insya Allah. Dan kabar gembiranya anak Buya, siapa namanya yang dosen? Mas Ari, Buya Mas Ari, Abu Zar, beliau-beliau kok orang-orang malin sebenarnya, ya. Kalau Jadi kok iya dosen UIN di dosen UIN Lampung. di Lampung. Kalau yang Mas Ari, masih Isko, itu lain kecenderungannya kan. Lain lah Itu ahli fikih. Kalau Kubudo Abu Zarko nampaknya ada ketertarikan kepada tasawuf. Nah, masa akan datang. Ayo. Insyaallah. Bukan berarti yang suka fikih itu ndak elok. Itu bagus yo. Ya, sama-sama bagus. Tapi mungkin beda-beda jalan. Sama beda-beda jatah. Kalau Mas Ari itu sekelas jo orang rumahmu saya mau dulu. Di syariah ya. Kakak kelas malah. Kalau beliau di pesantren adik kelas demo. Ya, kami ada pesantren mahasiswa selevel S1 khusus hadis. Jadi mulai jago pagi berbahasa Arab full. Malam hanya buka kitab-kitab hadis yang tidak ada lainnya. Cuma mungkin ada masalah apa dulu, Mas Ari lebih dulu tamat sebelum wisuda. Tapi ilmunya lah dapetnya. Ya. Kami alhamdulillah hubungan baik dengan Mas Ari. Ya. Beliau sudah pernah bercerita tentang beliau dan ayahanda kakek, ya, Syekh Mudo Husin, ya, yang dapat gelar DR Dr. Rohaniah oleh Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin itu ya Sekum Persatuan Tarbiyah dulu, Sekretaris Umum Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau guru SD. Syekh Sulaiman Rasuli dan kawan-kawannya tidak mengira beliau akan jadi seorang mursyid. Disitulah ramai pasar. Sampai kemudian orang Tarbiyah Islamiyah, mursyid-mursyidnya Dewan Tarikat membuat pertemuan, lalu mengeluarkan hasil pertemuan Tablighul Amanat, teguran terhadap Syekh Jalaluddin. Tapi yang mau pelajari lo isinya, teguran itu hal yang biasa. Ya, karena orang kola tinggi di puncak, sulit menerima orang guru SD kok jadi mursyid belum. Apalagi kemudian ada tafsir-tafsir isyarinya. Di zaman itu belum ada istilah tafsir isyari, padahal kitab sudah ada. Beliau kan kalau menafsir ayat selalu menyebut maksudnya kira-kira, kan gitu kan? Ya. Apalagi beliau mengeluarkan kitab-kitab muraqabah, ya, yang jilid 2 itu, yang ada muraqabah pakai gambar-gambar. Nah itu bagi sebagian orang bermasalah. Tapi guru ambo Abuya Hasan Basri itu Sati Biladang mengatakan, dulu beliau diserang oleh semua ulama Tarbiyah Islamiyah. Tapi ada satu kitab beliau, ditulis bahasa Arab Melayu, beliau mempertahankan tarekat Ahlus Sunnah, tarekat Sufiyah, akhirnya Buya-Buya tidak jadi kemudian menyerang beliau seperti dahulu. Jadi ada bukunya, buku pertahanan Mutiara Tarekat Sufiyah. Lalu beliau menubuhkan satu organisasi namanya PPTI. Ya. Nah, kini jalur itu Buya berkembang di ujung pandang, tapi yang di Medan ada Syekh Ali namanya, yang punya ayahnya itu satu angkatan dengan Syekh Muda Husin, itu punya murid sudah ribuan, dan itu kalau mereka mau diangkat jadi mursyid itu syaratnya berat, harus S2 S3 di luar disiko digalih-galah Syekh Muda. Agak berat ya. Itu kalau mau diangkat jadi khalifah, ada buku panduan, harus menguasai, bukan menghafal, diujikan, bentuk orang ujian skripsi. Sehingga ketika nanti ada orang membatalkan kajinya bisa menjelaskan, atau membimbing muridnya bisa menjelaskan. Ada Syekh Ali namanya, seorang dokter. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Mohon maaf kalau dalam menjawe ada kalam tidak berkenan Buya. Anggap saja ambo anek ketek baru gadang. Kalau ya doa sih ya. Mari kita berdoa.
Dengan berkah surah Fatihah kita kirimkan kepada Abu Ruh Sayyidina Muhammad SAW dan ayahanda rohani kita dalam tarekat para ahli silsilah tarekat An-Naqsyabandiyah Wasamani Al-Qadir Al-Kubra Al-Khistiyah Wasuhrawadiyah Syai'ulillahi lahumul Fatihah Mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin wa khususan ila Syekhna Mahmud wa walidihi Syekh Mudo Haji Husin wa Syekh Abdul Qadim wa Syekh Abdul Malik Syekh Abdul Ghani Syekh Said wa jami' usulihim wa furu'ihim al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim amin ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا المريدين المريدات السالكين السالكين الخلفاء المرشدين والمربين والخادمين والمسنين الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ندعوك بسر أسمائك وسر صفاتك وسر ذاتك يا ذات السر يا سر الذات يا الله يا من له الأسماء الحسنى يا الله يا من له الأسماء العظام يا الله يا من له الأسماء المستأثرة في سره المخزون ندعوك أن تصلي وتسلم على الحبيب الأعظم سيد الوجود سيد الكونين نبينا محمد جد الحسنين وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ملك الملك ذا الجلال والإكرام اللهم بلغ سلامنا وتحياتنا إلى روح الأرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا روح يا الأب الأعظم يا الحجاب الأكبر يا سيد الوجود تقبل منا سلامنا وتحياتنا يا حبيبنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على شكرك اللهم أعنا على حسن عبادتك اللهم أعنا على معرفتك حق معرفتك اللهم إنا على الإحسان إليك نعبدك كأنك نراك اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم أفرغ علينا وأوزع علينا شكرا اللهم ارزقنا في بحار أهديتك اللهم أغرقنا في بحار صمدانيتك اللهم اجذبنا في بحار محبتك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك واجعل لنا العمل الذي يبلغنا إلى حبك ya Allah yang maha tahu semua hajat dan kebaikan kami bermohon ya Allah sampaikan kami kepada hal yang terbaik menurut Engkau ya Allah bukan terbaik menurut kami jika kami menginginkan sesuatu yang Engkau tidak ridai ya Allah mohon bimbing kami sampai ke jalan yang Engkau ridai. Ya Allah ya aliman bidzati sir, ya Allah yang maha tahu semua rahasia hati kami, rahasia sendirinya kami. Inna lana wa alaina uyuba. Ya Allah kami mempunyai aib-aib, mempunyai dosa-dosa yang kami lakukan dalam kesendirian dan keramaian. Engkau maha tahu ya Allah, bahkan Engkau maha tahu satu detik, satu nafas kami lupa mengingat menyebut nama Engkau. Faghfir lana wa'fu anna. Mohon ampuni kami ya Allah. Bahkan Engkau maha tahu ya Allah ya alim yang maha berilmu. Engkau maha tahu bahwa kami kadang merasa berilmu. Engkau maha tahu bahwa kadang kami merasa suci. Ya Allah Engkau maha tahu kadang kami merasa lebih tinggi dari orang yang duduk di dekat kami. Ampunkan rasa ini ya Allah, rasa zulmania, rasa kegelapan ini ya Allah. Gantilah dengan rasa ruhaniyah ya Allah. Rasa yang Engkau berikan langsung ya Allah. Rasa yang Engkau abadikan dalam sir dan ruh kami ya Allah, yang dia tidak hilang ketika kami berniaga bekerja. La tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah.
yang tidak hilang ketika kami sakaratul maut, yang tidak hilang di saat kami ditanya mungkar dan nakir, yang tetap ada di saat kami dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, waj'alna minal ladzina yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab, ij'alna minal mutawakkilin, ij'alna minal mutawakkilin al-mukhlasin al-mukhlisin, برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء، على الشريعة المحمدية والطريقة الأحمدية والحقيقة والمعرفة الآحادية بحق سيدنا محمد خير البرية. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا رب العالمين. يا الله يا الله يا ملك الملك، يا الله يا من له كل شيء، يا من له كل بحر، يا من له كل الأسماء، يا من له كل صفات، يا من له كل ذات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم وعلى الضالين آمين آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر سيدنا محمد سيدنا الأمين، استجب دعواتنا بسر أسمائك الحسنى وبصفاتك العليا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جماعة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.